Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 12 bagian penilaian akhir tahun. Mulai dari part 1 dulu, nomor 1 sampai dengan nomor 10. Mari kita simak bersama-sama. Oke, kita mulai dari nomor 1. Perhatikan beberapa perkawinan pada makhluk hidup berikut. Perkawinan yang menghasilkan keturunan letal ditunjukkan oleh angka. Jadi untuk letal di sini adalah kematian. Nah, untuk persilangan pertama yang nomor 1 atau yang A itu adalah tikus betina berambut kuning dengan tikus jantan berambut kelabu. Bisa kita lihat ya bahwasanya tikus betina berambut kuning Y besar Y kecil jika disilangkan dengan Y kecil hasilnya adalah tikus rambut kuning dan juga tikus rambut kelabu. Lalu yang kedua, penderita brakidaktili dengan wanita brakidaktili. Nah, ini berarti B besar B kecil dengan B besar B kecil. Bisa kita lihat ya, salah satu anaknya adalah letal ketika genotipnya B besar B besar. Kemudian selanjutnya adalah yang C, itu adalah wanita karier isitosis dengan pria normal. Nah, ini hasilnya adalah anaknya normal dan juga karier, berarti bukan ya. Lalu untuk yang D di sini adalah 2 tanaman jagung berdaun hijau heterozigot. Nah, hijau heterozigot itu berarti kan G besar G kecil nih. Berarti G besar G kecil disilangkan dengan G besar G kecil. Hasilnya adalah ada satu keturunannya yang letal, yaitu G kecil dia tanpa klorofil. Oke, jadi kemudian yang E ada atau yang nomor 5 nih di sini ayam redep jantan dan ayam normal betina. Nah, jika kita silangkan hasilnya adalah anak ayam redep dan juga ayam normal. Oke. Jadi di sini yang menghasilkan keturunan letal adalah yang nomor 2 dan juga nomor 4. Maka jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan ke nomor 2. Seekor lalat buah betina berwarna merah sayap normal disilangkan dengan lalat buah jantan bermata ungu sayap keriput. Selanjutnya dilakukan uji silang terhadap F1 sehingga diperoleh keturunan sebagai berikut. Jadi ada yang 49 ekor, kemudian ada 59 ekor, 94 ekor, dan 298 ekor. Nah, bisa kita lihat nih, berdasarkan persilangan tersebut diperoleh nilai pendasilang sebesar, ingat ya, rumus untuk mencari nilai pendasilang itu adalah jumlah tipe rekombinan dibagi dengan jumlah total keturunan dikali 100%. Biasanya itu yang untuk rekombinan itu berada di tengah-tengah, yaitu di sini berarti nomor 2 dan juga nomor 3 itu rekombinan. Sedangkan yang nomor 1 dan nomor 4 itu adalah sifatnya sama persis dengan induknya. Oke. Jadi di sini perhitungannya adalah berhubung yang 23 itu adalah rekombinan, maka 59 ditambah dengan 94 dibagi dengan total semua keturunan, kita hitung dari nomor 1 sampai dengan nomor 4 dikalikan 100%. Maka hasilnya adalah 17%. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut ke nomor 3. Perhatikan peta silsilah pewarisan sifat buta warna berikut. Berdasarkan peta silsilah tersebut, genotip individu 1, 2, dan 3 secara berurutan adalah, oke, bisa kita lihat ya, bahwasanya untuk yang pertama itu adalah kan anaknya hasilnya 3 jenis tuh, ada perempuan normal, kemudian ada laki-laki normal, dan juga ada perempuan karier. Nah, untuk individu seperti itu berarti parentalnya itu kemungkinan adalah wanita karier dan juga laki-laki normal. Jadinya persilangan pertama itu adalah XXCB disilangkan dengan XY. Maka hasilnya adalah menghasilkan perempuan normal, kemudian perempuan karier, laki-laki normal, dan laki-laki buta warna. Sudah tepat ya. Kemudian di situ untuk perkawinan selanjutnya bisa kita lihat kan kotaknya kotak putih bersih itu, nggak ada warna hitam-hitamnya, berarti dia adalah laki-laki normal. Disilangkan dengan wanita apa ketika menghasilkan perempuan karier dan juga laki-laki buta warna? Tentu saja disilangkan dengan wanita yang buta warna. Jadi untuk persilangan kedua P2 itu adalah laki-laki normal disilangkan dengan wanita buta warna. Hasilnya adalah bisa kita lihat F2-nya adalah perempuan karier dan juga laki-laki buta warna. Jadi 4 sekali ya. Maka secara berurutan individu nomor 1, kemudian nomor 2 dan juga nomor 3 itu adalah yang D. Nomor 1 itu adalah XXCB, kemudian nomor 2 itu adalah XY, dan nomor 3 adalah XCB. Oke. Jadi jawabannya adalah yang D.
Kita lanjutkan ke nomor 4. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan yang tepat mengenai hasil perkawinan antara perempuan karier hemofilia dengan laki-laki normal terdapat pada angka. Oke, kita silangkan dulu ya. Di situ ada apa tuh? Perempuan karier. Berarti XH besar, XH kecil, atau kalian bisa langsung pakai XH kecil X gitu juga bisa. Tapi ini memang pakai XH besar, XH kecil. Jadi kalau H besar itu normal, H kecil itu hemofili. Jadi kalau ada H besar H kecil berarti dia adalah karier. Kemudian laki-lakinya adalah laki-laki normal, maka XH besar Y. Hasilnya di situ adalah menghasilkan perempuan normal, laki-laki normal. Kemudian adalah perempuan karier dan juga laki-laki hemofilia. Sorry, aduh kenapa Mimin nulisnya di situ tiba-tiba ada buta warna ya? Harusnya di situ maksudnya adalah si laki-lakinya adalah laki-laki hemofilia. Mimin salah tulis ya, bukan buta warna. Oke. Jadi semuanya adalah 25%. Coba kita cek nomor 1. Terdapat kemungkinan F1 anak perempuan yang bersifat letal. Tidak ada yang letal. Kemudian nomor 2 terdapat kemungkinan F1 anak yang menderita hemofilia. Adakah yang menderita hemofilia? Oke, ada. Kemudian persentase kemungkinan anak yang menderita hemofilia sebesar 50%. 50% hemofilia. Betul atau tidak 50% hemofilia? Bukan ya, yang hemofilia di situ kan hanya yang laki-laki itu, laki-laki hemofilia, bukan laki-laki buta warna, yaitu salah tulis, jadi hanya 25%. Lalu untuk yang terakhir, persentase kemungkinan anak yang memiliki sifat sama seperti ibunya sebesar 25%. Ibunya kan karier. Dan di situ yang karier sebanyak 25%. Jadi betul sekali. Oke. Maka di sini yang tepat adalah nomor 2 dan juga nomor 4. Jawabannya adalah yang D. Nomor 5, seorang pria penderita fenilketonuria menikah dengan wanita karier. Nah, kemungkinan persentase keturunan dari pasangan tersebut yang menderita fenilketonuria sebesar. Jadi untuk nomor 5 ini bisa kita lihat ya bahwasanya laki-lakinya di situ adalah laki-laki yang dia penderitanya. Kemudian wanitanya itu adalah karier. Jadi genotipnya di sini adalah P kecil H kecil, P kecil H kecil ini untuk laki-lakinya. Kemudian P besar H kecil dan P kecil H kecil ini untuk perempuannya. Dan dihasilkan 3 gamet, lalu kita silangkan dan menghasilkan wanitanya adalah wanita karier. Bukan wanita karier, maksudnya di sini ada yang keturunannya karier, kemudian ada yang keturunannya penderita fenilketonuria. Oke, jadi berapa persen? Tentu saja di sini adalah 1/2 kali 100%, maka hasilnya 50%. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjutkan ke nomor 6. Jenis mutasi yang ditunjukkan oleh gambar di samping adalah, jadi gambar di samping ini kan yang awalnya kromosomnya FEDCBA, kemudian WVUTSRHPO berubah menjadi WVUDCBA, kemudian FETSRHPO. Nah, bisa kita lihat di sini awalnya terjadi peristiwa delesi. Jadi ada yang hilang dulu. Kromosomnya patah, kemudian kehilangan sebagian gen. Lalu si FEDCBA-nya kehilangan bagian FE dan kromosom WVUTSRHPO-nya kehilangan bagian WV dan juga U. Nah, selanjutnya terjadi translokasi di mana patahan kromosom tersebut bergabung dengan kromosom yang lain yang bukan homolognya, sehingga terbentuklah kromosom baru. Maka yang terjadi di sini adalah delesi dan juga translokasi. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan ke nomor 7. Perhatikan ciri-ciri kelainan berikut. Ciri-ciri sindrom Down ditunjukkan oleh angka. Jadi sindrom Down ini itu kan kelainan yang disebabkan karena adanya trisomi pada autosom nomor 21. Jadi di kromosomnya dia nomor 21 harusnya kromosom kan sepasang alias 2N. Nah, ini kromosomnya adalah 2N plus 1, jadi ada 3. Ciri-cirinya yang pertama, lengan atau kakinya kadang-kadang itu bengkak. Kemudian kepalanya lebar, wajahnya bulat, mulutnya selalu terbuka, hidungnya itu besar dan lebar, lalu
mongolisme, yaitu bertelapak tebal seperti telapak kera dan garis tangannya dia abnormal. Matanya sipit, miring ke samping dan jarak kedua matanya lebar, bibirnya tebal, lidahnya menjulur, air liurnya selalu menetes, serta gigi-gigi kecil dan juga jarang. Dan yang terakhir adalah IQ-nya rendah. Oke, jadi ciri-ciri yang sesuai di sini adalah yang B, yaitu nomor 1, nomor 2, nah karena dia akan kelebihan tuh. Kemudian nomor 5, yaitu matanya sipit miring ke arah samping. Jadi jawabannya di sini adalah yang B. Nomor 8, berikut urutan basa nitrogen pada mRNA. Berdasarkan kodon dan asam amino tersebut, mutasi tanpa arti dapat terjadi apabila terdapat penyisian basa adenin setelah basa. Oke, jadi untuk mutasi tanpa arti ya di sini atau biasa disebut dengan nonsense mutation. Nah, terjadi ketika kodon asam amino berubah menjadi kodon stop. Nah, ingat, kodon-kodon yang harusnya bukan stop berubah menjadi kodon stop. Nah, pada urutan basa nitrogen tersebut, mutasi tanpa arti itu terjadi ketika terdapat penyisipan basa adenin setelah basa nitrogen. Setelah terjadi mutasi, urutan basa nitrogen dan asam amino yang dikode itu akan berubah. Oke. Jadi urutan keberapa? Urutannya adalah urutan yang keempat. Bisa kita lihat ya. Di situ apa sih yang dirubah? Adeninnya. Urutan keempat adeninnya disisipi adenin pada urutan keempat. Oke, di situ kan kita lihat awalnya adalah AUG kemudian UGU. Nah, AUG itu kan nomor 1, 2, 3. Kemudian U itu adalah nomor 4. Nah, setelah U kita sisipi A. Jadinya apa? Jadinya adalah UAG. Nah, UAG di situ adalah kodon stop. Oke. Jadi yang tepat, paling tepat adalah yang jawaban E. Adeninnya disisipkan pada urasil di urutan keempat. Nomor 9, perhatikan gambar kariotip berikut. Pernyataan yang tepat mengenai kariotip tersebut adalah, jadi gambar pada nomor 9 ini adalah gambar dari kromosom manusia yang berjumlah 23 pasang atau 46. Nah, kariotip di soal ini menunjukkan adanya kelainan genetik pada wanita. Dari mana kita tahu wanita? Karena bisa lihat di kromosom terakhir itu adalah XX yang berarti dia wanita. Nah, dia itu kehilangan satu kromosom, dia kehilangan satu kromosom X. Kromosom X kan harusnya di gambarnya ada 2 tuh, tapi dia gambarnya hanya ada 1. Berarti orang ini kromosomnya adalah 45X0, bukan 46 atau 2N-1. Nah, kelainan pada wanita ini, kekurangan kromosom X ini disebut dengan sindrom Turner ya. Disebut dengan sindrom Turner. Maka efeknya apa sih sindrom Turner itu? Efeknya adalah penderitanya akan mengalami kemandulan. Oke. Jadi di sini jawabannya adalah yang D. Nomor 10, tanaman Licum rutenicum memiliki total kromosom sebanyak 24. Seorang peneliti memberikan larutan kolkisin dengan konsentrasi 100 mg pada tanaman tersebut. Akibatnya tanaman tersebut menjadi bermutasi sehingga memiliki total kromosom sebanyak 46. Oleh sebab itu, tanaman mutan tersebut memiliki kromosom apa? Jadi awalnya kromosomnya dia itu adalah 24. Nah, ketika kromosomnya 24, maka 24 ini kan 2N, berarti N-nya dia itu punya kromosom 12. 12 pasang alias 24. Nah, ketika kromosom yang awalnya 12 berubah menjadi 48. Ini kan berarti kan dikalikan 4. Karena dikalikan 4 maka awalnya yang dia kromosomnya 2N berubah menjadi 4N. Atau disebut dengan tetraploid. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Sekian pembahasan kita kali ini. Untuk nomor selanjutnya Mimin lanjutkan di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.